gitu ya. Ya, Nabi itu termasuk orang yang sangat hati-hati untuk tidak melukai hati orang ya. Masih ingat kita ketika Nabi menghabiskan apa itu anggur masam itu demi untuk menjaga agar orang yang bahagia itu tidak menjadi kecewa. Ini ngaten. Jadi sebaiknya memang kalau berkaitan dengan ketentuan syariat kita menghindari untuk menjadikan gurau. Ini gurau, ini mungkin yang kita pakai doa ketika kabirau, Allahu Akbar kabirau, itu setelah takbiratul ihram langsung kabirau atau Allahu Akbar juga dibaca sekalian. Inggih. Matur nuwun. Kula rumiyin nggih sempat ragu-ragu ngaten nggih, Allahu Akbarnya baleni apa ndak. Ning kemudian saya temukan sebuah hadis bahwa memang Allahu Akbarnya diulangi. Inggih, Allahu Akbar kabiran ngaten nggih. Menurut Imam Syafi'i memadukan beberapa bacaan iftitah itu boleh ya. Masuk Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukrata wasilah niku jane sampun sempurna niku. Tapi kemudian Imam Syafi'i mengatakan boleh kemudian menggabungkan dengan wajah wajhiyani lillazi fatara samawati sampai selesai. Situasional termasuk lek kesusu ta'awud menika nggih sampun termasuk doa iftitah auzubillahi minasyaitonir rajim. Milanipun ta'awud dan Fatihah itu sebaiknya ada jeda ya. Jadi auzubillahi minasyaitonir rajim diam sebentar kemudian bismillahirrahmanirrahim. Ngaten nggih anu wonten malih mungkin oke saking wetan rumiyin dalam ibadahnya banyak termasuk misalnya sholat bisa dan ada azan berbahasa putih. Ini bagaimana dengan doa berbahasa Indonesia? Doa dengan bahasa Indonesia. Oh, tapi bukan salat nggih? Bukan. Oh, nggih. Sebenarnya ada sholat, ada yang sholat bahasa Indonesia pernah ada. Nggih. Wonten Malang wonten nggih. 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 Untuk nggih pertanyaan ini kok bagus ya. Kalau doa dengan bahasa Indonesia itu bagaimana ya? Doa dengan bahasa Indonesia itu boleh, dengan bahasa apapun boleh, karena memang Nabi tidak pernah mengharuskan bahwa apa itu doalah kamu seperti saya berdoa, tidak ada. Cuman kalau sholat, sallu kama ra'aitumuni usolli. Makanya kalau sholat kemudian ada diterjemahkan atau sholat langsung bahasa Indonesia, maka itu bid'ah. Ya. Tapi kalau doa memang tidak ada batasan bahwa kita harus menggunakan bahasa Nabi atau harus menggunakan doanya Nabi, itu tidak ada. Terus kemudian ada hadis katakan gini, lam yakbalillahu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak akan menerima doa dari orang yang hatinya lupa dan main-main. Hatinya lupa itu termasuk doa yang tidak tahu maksudnya. Ya, doa yang tidak tahu maksudnya itu Allah tidak akan terima. Makanya doa itu yang kita tahu artinya. Kalau bahasa Arab ya bahasa Arab yang kita tahu artinya. Kalau kita tidak tahu artinya, lebih utama doa dengan bahasa kita sendiri. Ya. Dan Allah pun kan juga ud'uuni astajib lakum, mintalah kalian kepadaku, niscaya aku akan memberimu. Maka apa yang kita minta ya yang kita butuhkan. Dan yang kita butuhkan itu tidak mesti kita tahu bahasa Arabnya gimana ya. Jadi ya apa yang kita butuhkan minta kepada Allah. Ngaten nggih. Cuman memang adab minta itu ya kita mengawali dengan tahmid, kemudian mengawali dengan sholawat, mengakhiri dengan sholawat dan tahmid itu termasuk adab untuk berdoa. Bahkan sebelumnya kalau waktunya ada istighfar dulu, baru kemudian kita minta. Nggih, wonten malih? Oh nggih. Saya nggih. Kemudian setelah berdoa itu ada sholat sunnah awal itu 8 rakaat itu apa? Ada
pakai jamaah cuma tadi ikut sholat awal. Tentang sholat awabin ada dasarnya. Eh, itu maksimal 12 rakaat ya, 6 sampai 12, mungkin 8 juga boleh. Itu bagus untuk dilakukan antara sholat maghrib dan sholat isya. Cuman kalau jamaahnya memang saya belum pernah membaca Nabi mencontohkan, tapi kalau anjuran untuk melakukan ada. Kalau tentang jamaah ya itu menurut saya apa yang dicontohkan Nabi berjamaah kita jamaah, apa yang dicontohkan Nabi sendirian ya kita sendirian. Meskipun memang ada hadis secara umum sholat jamaah itu 27 kali dibanding sholat sendirian ya, itu berlaku umum. Cuman taksis dari yang umum itu menurut saya adalah apa yang dicontohkan Nabi. Kalau Nabi pernah jamaah ya kita lakukan jamaah, kalau Nabi tidak pernah jamaah ya kita lakukan sendirian. Seperti sholat sunat rawatib itu Nabi sendirian, kemudian sholat duha itu Nabi sendirian. Tapi kalau sholat tahajud sahabat pernah bersama Nabi, tapi juga sering Nabi melakukannya sendirian. Maka ketika kita traweh, kita jamaah, ada dasarnya. Ketika kita sholat tahajud sendirian juga ada dasarnya. Makanya ketika saya tahu anak-anak SMA itu duha jamaah, saya tanya gini, anu di sama pernah menemukan hadis Nabi melakukan duha dengan jamaah? Tidak pernah Pak ya, cuman katanya jamaah lebih baik. Gini ya, kalau Nabi pernah mencontohkan jamaah kita jamaah, tapi Nabi yang tidak pernah mencontohkan jamaah kita tidak usah jamaah ya. Akhirnya anak-anak juga duhanya sendirian gitu ya. Jadi tentang awabin memang ada dasarnya, tapi kalau mereka melakukan jamaah ya monggolah, dasar umumnya itu. Cuman kalau menurut saya yang Nabi tidak mencontohkan jamaah ya kita tidak usah jamaah. Mungkin kalau panjenengan tanya terus pilih yang mana ya, kalau saya loh ya, kalau panjenengan monggo, kalau saya lebih memilih yang tidak jamaah. Kita lebih bebas ya, apa diperlambat apa dipercepat ya, menyesuaikan situasi. Kamu dia? Iya, monggo. Dia terjadi kau dia. Mengenai Rabu Kasan, itu ada dasarnya apa? Karena ada rangkaian ibadah-ibadah yang cukup banyak, ada puasanya, ada sholatnya, terus ada zikir malamnya. Ige. Mereka memang selalu jadi jadi pertanyaan. Rabu Wekasan niku sumbernya dari mimpi seorang yang dianggap mukasyafah. Artinya orang yang dibuka tabir ghaibnya, dia tahu apa yang ghaib. Diyakini gitu. Meskipun saya yakin orangnya tidak mungkin merasa seperti itu sehingga amalnya perlu diikuti. Ya, dia bermimpi ya tentang itu semua. Ya, saya enggak begitu hafal ya. Cuman memang dasarnya awalnya mimpi dari orang yang dianggap alim, khusyuk, dekat dengan Allah. Itu yang kemudian dipegangi itu. Kalau saya sering ditanya teman-teman, Pak Tamsir tidak beramal Rebo Kasan, nyun ngapunten kula mboten. Saya lebih suka mengikuti apa yang diajarkan Nabi. Yang diajarkan Nabi saja masih banyak yang kita belum mampu ya. Jadi kalau memang kita mau rajin, rajinlah ya, istiqomah setiap malam seperti itu. Kalau tidak bisa ya, kalau memang waktu-waktu tertentu ya, istimewakan yang memang ada dasarnya. Misalnya kita mau lakukan setiap malam Senin dan Kamis, karena malam Senin dan Kamis kan amal kita dilaporkan, sehingga Nabi menyarankan kita puasa. Itu kan ada dasarnya itu ya. Jadi nyuwun ngapunten, untuk Rebo Wekasan saya tidak mengatakan itu salah, tapi saya tidak berani mengamalkan. Ampun kita, Ustaz yang saya tanyakan ini di luar materi. Apa bacaan apa yang perlu kita baca waktu kita atau anak kita itu mau ujian, biar hati kita tenang. Itu selain kita juga sholat tahajud ataupun sudah belajar dari bacaan apa yang perlu kita baca. Inggih.
baca. Nggih. Menika anu nggih, termasuk kula piyambak boten sumerep dasaripun, namung kula nate dinasehati kiai kula. Kalau anaknya mau ujian atau panjenengan sendiri mau tempuh itu, sempatkan baca surat Kahfi. Sempatkan baca surat Kahfi. Kenapun kula piyambak biasanipun lek badhe merasa akan menghadapi sesuatu yang berat ya. Saya tahajud kemudian baca surat itu, ya Allah mudahkanlah urusan saya bi qudratika bi rahmatika bi haqqi wa bi barakati hadis surah ya. Terus maca surat Kahfi menika. Pokoknya mintanya kepada Allah ya, yang saya gunakan itu. Lain lagi yang diajarkan oleh bapak saya, kalau kita akan menghadapi seseorang, mungkin nek dong badhe wawancara nggih. Waktu itu bapak saya dipanggil ke kantor yang menurut keyakinannya mau diadili karena bapak saya itu ngobong napa niku wit apak wonten sandinge tapan ngriku lho, gawedhi. Lah bespele bapak niku wonten ngriku, tandurane mboten metu krana wite gedhe niku. Padahal wit niku damel nyadran tiang-tiang. Terus nggih kutuk-kutuk ngoten niku lho. Lah kali bapak dibuang niku wite ambruk, gawedhe niku ambruk. Lah tiang-tiang kan enten sing lapurne karena merasa tempat ibadahnya dirusak. Wow. Lah bapak dipanggil ke kantor, bapak ngerti niki badhe diseneni. Terus bapak niku dari rumah wudhu, sepanjang perjalanan membaca ayat kursi. Begitu bertemu dengan orangnya membaca syahadat dan kalimat basa Jawa niku dirasa sing marai gurune. Ora enek critane Gusti Allah nyeneni Kanjeng Nabi Muhammad. Lah cereke bapak, anu le, ora diseneni malah ditawani bojo. Jadi aku oleh mbokmu kuwi asale kok kono. Terus men, kowe iki porong pengen rabi. Bapak niku pun duda kaping kalih niku. Terus oleh mbok niku anu rabi ping 3. Kowe porong pengen rabi, aku ki duwe ponakan. Mbok kula niku rada ayu, bapak niku ireng cilik ngoten. Kula nate tanglet. Mbok kowe mbiyen kok gelem mbok dirabi bapak. Aku kadung ngomong aku wis tau ora ganteng ritek pokoke pondokan. Lah kok bapakmu sing teko wong pondokan ya aku kepeksa arep wis kadung muni. Nah niku terus lek badhe ujian biasa niku yang dianjurkan tuh surat Kahfi kali kiai kula. Lek tiyang sepuh nggih niku wau. Lek badhe wawancara nggih wudu sepanjang perjalanan membaca ayat kursi, bertemu dengan orangnya membaca syahadat kalih ditembung nih, dia enek ceritane niku lek artis seneni lho, tapi lek wawancara nggih boten diseneni. Kanten nggih? Nggih. Mungkin wonten malih. Oh, nggih sik ana ya. Salam nggih. Nggih. Kalau merujuk dari apa yang disampaikan Nabi sallallahu masna ya, salat itu dua-dua. Itu nggih kados kula ingkang biasa ngaten niku nggih. Lek kula nggih dua-dua. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nabi mengerjakan lebih dari 2 rakaat yang saya tahu sampai hari ini itu tahajud dan witir. Meskipun tahajud itu sendiri, Nabi juga mengatakan bahwa sholatul laili masna. Terus untuk yang qobliyatul zuhur, qobliyatul asar, kalau piyambak memahami bahwa dua-dua. Ya, jadi yang bisa 4, 8 itu ketika kita mengerjakan sholat tarawih atau sholat witir langsung 9 misalnya, monggo. Tapi kalau untuk yang di luar itu saya lebih mantep
niku dua-dua. Nggih Bu nggih. Nggih. Monggo. Kalau misalnya waktu menjalankan sholat, bermohon kepada Allah, kemudian setelah sholat selesai, salam, melakukan sujud sendiri, sujud tanpa takbir atau sujud doa. Setelah itu salam, sujud syukur, sujud itu ada bermacam-macam ya. Ada sujud tilawah, ada sujud sahwi, ada sujud syukur ya. Kalau kemudian sekedar berdoa, kemudian dengan posisi sujud itu baik saja ya. Tapi kalau diniatkan sujud ya mungkin dalam kondisi salah satu dari tiga itu ya, apa kita niat bersujud syukur dari kenikmatan yang diberikan oleh Allah, kita bisa laksanakan kewajibannya, kemudian kita syukur, bersamaan dengan itu kita doa, monggo ya. Apalagi la in syakartum la azidannakum ya, orang yang bersyukur nikmatnya akan ditambah ya. Dengan kita berdoa waktu dengan sujud syukur ya, mudah-mudahan ya kemudian Allah menambah kenikmatannya lagi sehingga ibadah wajib kita bisa menunaikan dengan lebih baik lagi. Monggo ya. Nggak usah dengan salam, karena memang sujud sujud tilawah, sujud syukur itu yang disertai dengan salam itu pun sebagian ulama juga mengatakan tidak perlu, meskipun sebagian yang lain mengatakan perlu ya. Ada sujud kemudian salam itu. Tapi sebagian yang lain sujud itu sudah cukup karena memang itu bukan sholat ya, maka tidak perlu salam. Oke. Terkait itu peringatan Maulid Nabi itu kan tadi Nabi mengatakan kalau ya memang saya berpuasa dari Senin karena itu pilihan saya. Yang ingin saya tanyakan, apakah itu boleh digunakan untuk kita berpuasa untuk hari lahir kita? Apakah itu juga tidak usah digunakan karena umumnya sudah sama Kamis? Iya, pernah ada yang tanya pada saya, Pak, puasa neton itu bagaimana? Yun ngapunten ya, saya lebih suka memelihara semangat ibadahnya daripada kemudian menghentikan itu. Makanya semangat ibadah itu saya beri gini, sebenarnya yang lebih baik itu kalau misalnya saman harinya Rebu lahir, tiap Rebu jenengan poso saya ya. Tapi kalau memang tiap Rebu itu tidak bisa, jenengan batasi 5 Rebu sekali, monggo. Ya, itu masih lebih baik daripada tidak pernah dipuasai, karena Nabi kan melakukannya setiap Senin ya, itu yang terbaik seperti Nabi. Tapi kalau kita tidak bisa ya 5 Rebu sekali ya tidak masalah gitu ya. Saya katakan gitu kepada mereka yang puasanya neton. Makanya saya katakan tadi, saya lebih suka memelihara semangat ibadahnya dengan syarat bahwa itu ada dasarnya, ada yang bisa dijadikan sebagai dasar ya. Termasuk ngaten nih, kalau itu kan mucal, mudah-mudahan ini bukan riak ya, mucal nonton TPG. Lah TPG ini ku lari-lari ini ku azan, tapi kiai ini ku kerep repot. Ya saya memaklumi karena dia bukan pegawai negeri, jadi kadang-kadang sore ki kudu ngarit, kadang-kadang kudu setor gaplek. Sing imami mboten wonten, lingkungan niku mboten purun, ngimami bocah cilik-cilik ngoten niku. Lah kula ngopeni langgar piyambak, terus azan ya azan lek komate biasanya makmum nggih. Terus ngimami, bareng ngimami niku mriku dadi imam malih. Saya kadang-kadang itu juga ini piye ya, tapi kemudian alhamdulillah saya menemukan hadis bahwa ada seorang sahabat yang ketika sholat jamaah tidak ikut ya, karena dia sudah sholat. Rasul tanya, lu kenapa kamu tidak ikut sholat? Saya sudah sholat ya Rasul. Seharusnya kamu ikut sholat ya sebagai nafilah buat kamu. Berarti saya pikir sholat double itu boleh.
Sholat double itu boleh. Makanya kemudian jadi imam lagi. Padahal saya pernah mendapat fatwa tapi tidak tahu dasarnya apa ya dari kiai saya. Kalau sholat double itu boleh, tapi yang satu harus jadi makmum. Lalu cacilik kabeh piye lek kula sing akhirnya ya kula jadi imam. Tapi gak kan ada pikiran Gusti, ini saya lakukan semata-mata karena saya ingin melatih anak-anak didik saya ini rajin sholat. Sungguh ini bukan karena saya ingin melanggar, enggak, tapi saya ingin berbuat yang terbaik agar mereka menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepadamu. Jadi imam pindu. Ya insya Allah tidak salah lah, insya Allah tidak salah karena Nabi mengatakan sholat double itu sebagai nafilah. Ya, jadi bisa Mas ya, bisa berdasar. Sampun nggih kaya rada awan bisa. Nggih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita lanjut nanti hadis ini kita bahas di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita umur panjang ya, istiqomah dalam ketakwaan. Kalau misalnya ada di antara kita sebelum hari pertemuan sudah menghadap, mudah-mudahan menghadap dalam keadaan husnul khotimah, diridhoi dan diampuni ya. Kita pun demikian, kapanpun dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan status kita mukmin yang hak, muslim yang hak, muhsin yang hak, dan kemudian Allah ridho dan mengampuni kita. Amin. Demikian marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana astaghfirullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.